Coba search di sini. Di video ini saya akan bahas siapakah admiral yang akan datang ke Wano Kuni. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-film langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan sebelum komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Serta buat kalian juga yang ingin join di channel membership Devilomi untuk mendapatkan badges dan emoji yang lucu-lucu, kalian bisa langsung join menjadi membership channel Devilomi. Nah, dengan semakin menuju klimaksnya nih arc dari Wano Kuni ini, di mana kedua Yonkou sudah bersama kembali dan siap mengajar siapapun yang melawan mereka, alias mereka adalah sisa-sisa dari bajak laut Rocks, Big Mom dan juga Kaido. Ya, walaupun saya masih cukup yakin sih Shiki akan muncul di arc ini agar lengkap sudah sisa-sisa bajak laut Rocks ini, kecuali kaptennya dan Shirohige yang sudah mati. Di lain sisi, pihak kita, Luffy dan Zoro, keduanya sudah berusaha menuju ke lantai tertinggi puncak Onigashima, di mana semoga mereka ini akan muncul bersamaan yang akan membuatnya semakin epic. Kita pun tahu Eustace Kid yang sebelumnya sudah di lantai 4 apakah akan sampai juga ke atas bersamaan dengan Luffy dan Zoro. Jika begitu, Kid beserta Killer dan Luffy dengan Zoro, wah itu akan semakin mantap. Karena kita tahu Law sedang terakhir berada di basement Onigashima melihat Poneglyph. Jadi jika kita recap arc Wano Kuni ini dan kita bandingkan dengan perang Marineford, satu perang yang mengubah era dunia One Piece ini yang sama seperti yang Marco katakan di Onigashima. Di sini ada dua orang Yonkou yang bahkan mereka beraliansi, di mana di Marineford ada satu Yonkou plus Shanks yang muncul di akhirnya. Dan Yonkou selanjutnya si bangsat Kurohiga pun yang cuma nyampah doang di arc tersebut. Di sini pun di pihak kita alias bajak laut topi jerami ada lengkap semua, dimana di Marineford cuma ada kapten kita doang alias Luffy. Supernova pun di sini ada total 8 orang tanpa BG, Bonney dan Uroge, dimana di Marineford tidak ada sama sekali selain Luffy sendiri. Dan pasukan-pasukan tambahan lah seperti samurai dan yang lain-lain. Tapi tentu akan ada yang kurang nih jika perang besar tanpa kehadiran di pihak baik dalam tanda kutip, alias angkatan laut dan pemerintahan dunia. Untuk pemerintahan dunia, entah si Pinol yang tempo hari datang tapi sampai sekarang tidak diperlihatkan kembali, kemungkinan mereka memang tidak ada di sini. Lalu untuk angkatan laut alias admiral akan kurang serak sih jika mereka tidak ikut andil di perang super besar ini. Dimana seharusnya foreshadow tentang kedatangan angkatan laut ini sudah didengar sejak lama sekali. Pertama, ketika di chapter 907, angkatan laut mendengar percakapan kedua orang Yonkou ini, dimana katanya hanya si Chibukai dan Admiral lah yang dapat menghentikan mereka. Sejujurnya, selain Mihawk, saya tidak yakin ada si Chibukai lain yang cukup kuat melawan seorang Yonkou. Tapi di situ mereka berkata tentang yang namanya Admiral juga. Apakah Admiral memang sekuat itu ya? Karena jika kita melihat di Marineford, satu yang tidak bisa dibandingkan sebenarnya, jangan bandingkan ketika Sakazuki alias Asuinu melawan Shirohige. Shirohige ini ibarat top Yonkou lah yang levelnya pun jelas sudah cukup jauh. Mungkin kita ambil contohnya seperti Aokiji lah. Seorang Admiral, dia dapat mengalahkan komandan Yonkou alias Jozu dengan cukup mudah, dimana dia hanya terluka sedikit lah di bibirnya dan Jozu dia kehilangan sebelah tangannya, yang berarti itu mutlak kemenangan dari Aokiji alias Kuzan. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh para admiral ini, walaupun lagi-lagi saya masih kurang yakin jika admiral dapat melawan 1-1 versus Yonkou. Nah, kita pun diperlihatkan ketika Kizaru berkata kepada Akainu, apakah saya harus pergi ke Wano Kuni? Awalnya Sakazuki alias Asuinu berkata mereka tidak tahu seberapa kuatkah para samurai ini. Tapi kita tahu yang terbaru Akainu berkata untuk tidak ikut apa-apa karena mereka tidak punya sumber daya yang bisa melawan dua orang Yonkou sekaligus.
Tapi sangat aneh sekali jika foreshadow atau petunjuk yang ada yang membuat angkatan laut ini akan datang, seperti contohnya dari perkataan Kobe kepada X-Drake lalu Kizaru, seakan-akan mereka ini tetap akan menuju ke Wano Kuni. Mereka tahu bahwa kedua Yonkou ini sedang mengincar Luffy, dan Luffy pun adalah musuh dari angkatan laut. Jadi di bagian ini mereka akan mengisi bagian si bangsat Kurohige di Marineford. Alias saya sangat yakin jika mereka ini mungkin cuma mau nyampah doang setelah pertarungan besar terjadi. Itu adalah skenario terbaik yang dimiliki oleh Angkatan Laut dalam andil di perang besar ini. Serta petunjuk lain adalah kenapa Admiral bisa saja datang ke Wano. Kita pun melihat di cover story chapter 592. Kita tahu Wano Kuni ini adalah negeri harmoni, alias itu adalah negara Jepang lah. Dimana kita melihat di cover tersebut Akainu mempunyai tato bunga yang identik dengan tato-tato Yakuza. Bahkan cukup mirip dengan tato milik Kakekyo. Serta pohon yang ada di mereka itu adalah pohon bonsai yang menjadi ciri khas di ibu kota Wano Kuni alias ibu kota bunga. Bahkan bentuknya sama persis sekali. Dimana di cover itu ada Kainu dan juga Kizaru. Jadi apakah mereka berdua ini akan datang? Saya cukup sangsi tentang hal itu. Sejujurnya saya pun cukup curiga jika Akainu ini alias Sakazuki adalah orang dari negeri Wano Kuni. Dari namanya saja yang sudah nama Jepang banget, berbeda dengan Isou atau Borsalino. Ini merupakan nama Jepang banget lah. Serta dari tato yang identik dengan Wano juga alias tato bunga. Kita pun lihat masa kecil dari Akainu dia menggunakan pisau. Dan di masa remaja alias masa dewasa dia menggunakan pedang. Jadi saya pun sangat yakin dia sangat ahli dalam menggunakan hal-hal tersebut, pedang ataupun pisau. Alasan kenapa dia berkata tidak tahu kekuatan samurai adalah dia tahu seberapa kuat samurai-samurai yang ada di Wano. Jadi dia tidak yakin untuk menyerang Wano Kuni karena tidak tahu saat ini seberapa besar sumber dayanya. Jadi jika ke pertanyaan siapakah Admiral yang akan datang ke negeri Wano Kuni ini? Sejujurnya saya sangat akan senang atau seret jika yang datang adalah Green Bull alias Ryokyu. Karena kita belum tahu sama sekali siapakah dia ini dan kekuatannya seperti apa. Dimana kita mendengarnya pertama kali nama dari Ryokyu ini di arc Dressrosa. Yang berarti itu di chapter 700-an dan dia muncul di chapter 906, tapi sampai sekarang kita belum melihat wujud aslinya, dimana hanya digambarkan dengan siluet-siluet saja. Ya walaupun terakhir kita lihat itu dia bersama Fujitora di Mary Joyce melawan pasukan revolusioner. Tapi itu pun kejadian sudah lewat jauh sekali dari perjalanan saat ini alias di perang Onigashima. Yang seharusnya saat ini mereka cukup luang waktunya dan bisa pergi kemanapun. Mungkin buat yang tidak mengerti timelinenya kurang lebih seperti inilah. Dari perkataan Garp yang bersama Fishman, kemungkinan itu ada di day 8 atau di hari setelah referee ini beres, di mana mereka mengantarkan raja-raja ke tempat kediamannya masing-masing. Dan itu adalah seminggu tepat sebelum perang Onigashima dimulai. Oke, setidaknya akan ada dua admiral sih yang akan muncul di Wano Kuni ini. Untuk Fujitora oke lah, dia sudah berperan cukup banyak di Dressrosa. Dan saat ini saya pun sangat yakin yang akan muncul jika tidak Ryokyu adalah Kizaru dan juga Akainu. Mereka lah yang akan muncul di negeri Wano Kuni ini. Nah jadi bagaimana menurut kalian siapakah admiral-admiral yang kira-kira akan muncul di Wano Kuni untuk memperkeruh suasana perang Onigashima? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi, buat kalian yang ingin merchandise di Filmnomi, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video. Serta buat yang ingin join juga menjadi channel membership The Filmnomi, kalian bisa klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue The Filmnomi pamit, and I'll see you guys next time.